Bab 2841, Anak Naif Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Diasan. Jadi ini adalah nama leluhur tua. Sementara perhatian para penonton terfokus pada Huaner, Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia mendengar Tan Zhengye, wakil pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi di wilayah Cahaya, memanggil leluhur tua sebagai Senior Hesan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi. Pada saat ini, pemuda dan wanita muda yang berdiri di belakang Tang Zhengye akhirnya sadar kembali. Mereka mengalihkan pandangan mereka dari Huaner ke leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi dan membungkuk serempak saat mereka menyambutnya. Senior Hesan, pria muda itu jelas memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mengalihkan pandangannya dari Huaner, dibandingkan dengan wanita muda itu. Itu wajar karena Huaner adalah wanita paling cantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa wanita cantik seperti itu ada di dunia ini. Bahkan dalam imajinasinya pun dia tidak akan bisa memimpikannya kecantikan yang tiada taranya. Hesan mengangguk sebagai tanggapan atas sapaan pemuda dan wanita muda itu. Kemudian, dia menatap Tan Zhengye dan bertanya sambil tersenyum, "Wakil pemimpin Sekte Tan, apakah mereka muridmu?" "Ya," Tan Zhengye mengangguk. Dia menunjuk ke pemuda dan wanita muda yang berdiri di belakangnya sebelum dia melanjutkan berkata, "Ini adalah muridku, Cheng Da Gang dan Song Xiaohui." Hesan mengangguk dan dengan sopan berkata, "Yah, mereka berdua memiliki penampilan yang mencolok." Pada saat ini, Guan Qifei, seorang alkemis surgawi terkemuka di Sekte Surgawi Matahari Pendukung, akhirnya mengalihkan pandangannya dari Huaner. Ketika dia sadar kembali, dia memandang Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, dan berkata, "Senior Hesan, Anda datang pada waktu yang tepat. Anda adalah anggota senior dari Sekte Surgawi Taiyi. Apa pendapat Anda tentang penjualan ilegal dari pil surgawi terkemuka, pil surga yang menyeluruh, di toko Sekte Surgawi Taiyi?" Dia terdengar menuduh ketika dia berbicara. Sayangnya, Hesan bahkan tidak melirik Guan Qifei dan mengabaikannya. "Kamu, seperti kata pepatah, setiap orang memiliki temperamen." Guan Qifei, tentu saja, sangat marah ketika dia melihat ketidakpedulian Hesan terhadapnya. "Diasan, jangan berpikir saya akan mengabaikan masalah ini hanya karena Anda mengabaikan saya. Sekte Surgawi Taiyi melanggar aturan yang ditetapkan oleh sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara." Hesan terus mengabaikan Guan Qifei. Namun, Si Tuming melirik Guan Qifei dengan dingin dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Guan Qifei, lebih baik kau diam sebelum kebenaran terungkap. Jangan berani-beraninya menodai reputasi Sekte Surgawi Taiyi." Guan Qifei mencibir, "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah kamu mengatakan Celestial Alchemist terkemuka dari sektemu yang mampu memperbaiki Overarching Heaven Pills ada di toko? Di mana dia? Panggil dia ke sini agar dia bisa menunjukkannya kepada kita." "Tuan Duan sudah ada di sini. Kamu terlalu buta untuk menyadarinya," kata Si Tuming sambil mencibir. Setelah mendengar kata-kata Si Tuming, tatapan Guan Qifei secara naluriah jatuh pada Huaner. Dia bertanya dengan skeptis, "Tuan Duan ada di sini. Anda tidak bermaksud memberitahu saya bahwa dia adalah alkemis surgawi terkemuka dari sekte Anda yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh, kan?" Pada saat ini, semua orang, termasuk Tan Zhengye, menoleh untuk melihat Huaner. Kecantikan tiada taranya adalah alkemis surgawi terkemuka di Sekte Surgawi Taiyi yang bisa memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh. Tiba-tiba, Duan Lingtian, yang tangannya dipegang oleh Huaner, memandang Guan Qifei dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tuan Situ benar, Anda benar-benar buta. Dia berbicara tentang saya." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka dari Huaner kepadanya. "Kamu." Ekspresi Guan Qifei menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata mengejek Duan Lingtian. Kemudian, dia tertawa sebelum dia berkata dengan merendahkan, "Wah, aku sudah menyelidikimu dengan kesadaran surgawiku ketika kamu keluar. Aura tubuhmu telah mengkhianati fakta bahwa kamu bahkan belum berusia 100 tahun. Anda masih basah di belakang telinga. Bagaimana Anda bisa mengklaim sebagai alkemis surgawi terkemuka? Selain itu, Anda juga mengklaim bahwa Anda dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Apakah kamu sedang bermimpi?" Begitu Guan Qifei selesai berbicara, cukup banyak penonton yang memperluas kesadaran surgawi mereka dan memeriksa usia Duan Lingtian.
Bahkan belum berusia 100 tahun. Memang, dia benar-benar lebih muda dari 100 tahun. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka memastikan pemuda berpakaian ungu, yang jelas menyukai kecantikan yang tiada taranya, bahkan belum berusia 100 tahun. Apa lelucon, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Beraninya dia berpura-pura menjadi alkemis surgawi terkemuka yang dapat memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh. Apakah dia gila? Tepat sekali. Dia mungkin beruntung dan mendapatkan Celestial Fire yang menonjol sebelum dia mencapai usia 100 tahun. Namun, hanya karena dia memiliki Celestial Fire yang menonjol, itu tidak berarti dia memenuhi syarat untuk disebut sebagai Celestial Alchemist yang terkemuka. Dia harus memiliki keterampilan dan teknik untuk memperbaiki Celestial Pills yang menonjol sebelum dia bisa disebut sebagai Celestial Alchemist yang terkemuka. Hampir tidak mungkin bagi seseorang yang belum genap berusia 100 tahun untuk menjadi seorang alkemis surgawi terkemuka. Namun, dia bahkan mengklaim bahwa dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh. Selain memiliki formula pil dan api surgawi yang menonjol, untuk menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, seseorang juga harus sangat terampil dalam alkimia. Sudah cukup sulit untuk memperbaiki pil surgawi yang menonjol, apalagi pil surga yang menyeluruh. Hah, teruslah bermimpi. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kecantikan yang tiada taranya seperti pembohong menyukainya. Dia sama sekali tidak pantas untuknya. Ketika Huaner muncul sambil memegang tangan Duan Lingtian, banyak pria yang hadir memperhatikan tatapan lembutnya ketika dia melihat Duan Lingtian. Jelas bahwa dia menyukainya. Mereka, tentu saja, dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian terhadap Duan Lingtian. Dengan Guan Qifei mengipasi api, kata-kata mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat mereka berbicara tentang Duan Lingtian. Mereka semua mengira Duan Lingtian hanyalah anak yang naif. Pada saat ini, Tan Zhengye memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Kami mungkin menganggap serius kata-kata Anda dan memperlakukan Anda sebagai alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh. Jika Anda gagal untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh, sekte surgawi utama dari 6 wilayah Tenggara tidak akan membiarkan Anda lolos." Nada suaranya agak mengancam. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia bertanya dengan senyum tipis di wajahnya, "Ada apa?" "Wakil pemimpin sekte Tan tidak percaya aku mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh juga. Saya khawatir tidak ada yang hadir di tempat kejadian percaya Anda adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Apalagi seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh," jawab Tan Zhengye belak-belakan. "Apakah begitu?" Duan Lingtian menoleh ke Huaner dan bertanya sambil tersenyum, "Huaner, mengapa Anda tidak memberitahu wakil pemimpin sekte Tan jika menurut Anda saya mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh?" Huaner, yang matanya tidak meninggalkan Duan Lingtian sampai sekarang, menjawab sambil tersenyum, "Saudara Lingtian, mudah bagi Anda untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh." Dia sama sekali tidak peduli dengan perhatian semua orang. Sepertinya hanya ada 2 orang di dunianya, Duan Lingtian dan dia. Duan Lingtian berbalik untuk melihat leluhur tua dan 3 alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Taiyi sebelum dia bertanya, "Leluhur tua, 3 tuan, apakah Anda percaya saya seorang alkemis surgawi terkemuka yang dapat memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh?" "Tentu saja, aku percaya padamu." He San, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, mengangguk. "Aku percaya kamu." "Tentu saja, aku juga percaya padamu." 3 alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Taiyi menjawab satu demi satu. Kemudian, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Tan Zhengye dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Wakil pemimpin sekte Tan, Anda mengatakan tidak ada orang yang percaya bahwa saya adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Bagaimana dengan sekarang?" "Aku..." Tan Zhengye terdiam ketika dia melihat Duan Lingtian bertanya kepada orang-orang dari sekte surgawi Taiyi apakah mereka percaya dia bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Itu wajar bagi orang-orang dari sekte surgawi Taiyi untuk memihaknya. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian ungu yang bahkan belum berusia 100 tahun ini begitu tak tahu malu. Melihat tuannya berjuang untuk menemukan kata-kata, pemuda itu, Cheng Dagang, mendengus sambil memelototi Duan Lingtian. "Berat. Wajar saja jika orang-orang dari sekte surgawi Taiyi akan memihakmu. Anda sengaja mengambil kata-kata tuanku secara harfiah."
Anda tahu betul dia bermaksud mengatakan bahwa, selain dari orang-orang sekte surgawi Tai, tidak ada yang percaya Anda adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang dapat memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia melihat Duan Lingtian. Huaner, kata Duan Lingtian, menghentikan Huaner. Begitu Cheng Dagang selesai berbicara, dia merasakan energi asal surgawi melonjak dari tangan Huaner yang masih memegang tangannya. Dia menepuk Huaner dengan tangannya yang lain dan berkata melalui transmisi suara, "Saya tidak peduli dengan kata-kata mereka, jadi mengapa Anda harus peduli?" Sebelumnya, ketika orang-orang mulai mengejek Duan Lingtian, Huaner hendak bergerak untuk menyerang mereka, tetapi dia menghentikannya. Sekarang dia ingin menyerang lagi, dia menghentikannya lagi. Dia tidak berpikir itu perlu karena dia tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, dia tidak khawatir tentang Huaner. Bagaimanapun, He-san, leluhur tua dari sekte surgawi Tai, ada di sini. Dia tidak berpikir ada orang yang hadir di tempat kejadian akan dapat menyakitinya. Bab 2842, apakah Anda punya nyali? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Nak, apakah kamu tidak mendengarku? Cheng Dagang, murid laki-laki Tan Zhengye, sangat marah ketika melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Untuk menambahkan minyak ke api, Duan Lingtian juga terang-terangan menggoda Huaner di depannya. Aku memberimu wajah dengan mengabaikanmu. Duan Lingtian melirik Cheng Dagang dengan acuh tak acuh saat dia berkata, "Karena kamu jelas ingin aku memperhatikanmu, aku akan memberitahumu mengapa aku mengabaikanmu. Anda, seorang junior, tidak memenuhi syarat untuk mengarahkan jari Anda ke arah saya saat saya berbicara dengan tuanmu." Para penonton dikejutkan oleh kata-kata Duan Lingtian. Dia jelas menempatkan dirinya pada tingkat senioritas yang sama dengan Tan Zhengye, wakil pemimpin sekte 1000 Daun Sekte Surgawi, dengan menyebut Cheng Dagang sebagai juniornya. Seperti kata pepatah, ketika yang lebih tua berbicara, yang lebih muda tidak boleh menyela. Ini adalah rasa hormat yang paling mendasar untuk orang yang lebih tua. Wajah Cheng Dagang memerah saat mendengar teguran Duan Lingtian. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak berada di level yang sama dengan tuanku? Jika Anda tidak berpura-pura menjadi alkemis surgawi terkemuka yang dapat memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh, saya bahkan tidak akan membuang-buang napas untuk berbicara dengan anak anjing yang bahkan belum berusia 100 tahun. Tan Zhengye, suara gemuruh terdengar di udara segera setelah Cheng Dagang selesai berbicara. Itu adalah He-san, leluhur tua dari sekte surgawi Tai. Dia memelototi Tan Zhengye dan bertanya, "Apakah ini caramu mengajar murid-muridmu?" Master Duan adalah kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai. Dari segi identitas, dia sejajar denganmu. Muridmu terlalu arogan dan bahkan berani tidak menghormati ketua alkemis surgawi dari sekteku. Sebagai tuannya, Anda bahkan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki perilakunya. Anda telah gagal dalam mendisiplinkan dan mengajar murid Anda. Suaranya begitu dingin sehingga suhunya tampak turun. Kata-kata He-san menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai. Apa, bocah yang bahkan belum berusia 100 tahun ini adalah kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai? Apakah itu benar? Omong kosong. Tentu saja, itu bohong. Mustahil. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan Celestial Fire yang menonjol sebelum usia 100 tahun, mustahil baginya untuk menjadi Celestial Alkemis yang terkemuka bahkan jika dia bekerja keras. Apalagi seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh, akan sulit baginya untuk memperbaiki pil surgawi terkemuka biasa. Orang-orang dari sekte surgawi Tai terlalu tak tahu malu. Beraninya mereka mengklaim seorang anak yang belum genap berusia 100 tahun adalah kepala alkemis surgawi dari sekte mereka hanya untuk menjual pil surgawi yang menyeluruh di toko mereka. Apakah mereka punya rasa malu? Leluhur tua dari sekte surgawi Tai adalah anggota senior sekte tersebut, namun, dia juga mengikuti kebohongan anggota sektenya. Dia telah hidup begitu lama dengan sia-sia. Berdasarkan diskusi di sekitarnya, jelas semua orang mengira He-san juga berbohong. Ledakan keras terdengar ke arah kerumunan. Kabut darah muncul sebelum ditarik ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Darah menodai tanah dengan warna merah yang mempesona. Semua orang terkesiap. Orang yang terbunuh adalah seorang pria parubaya yang mengatakan bahwa He-san telah hidup begitu lama dengan sia-sia. Dia jelas telah membayar harga untuk penghinaannya.
Setelah melihat ini, semua orang yang dengan gembira bergosip sebelumnya terdiam saat mereka menatap He San dengan ketakutan. Meskipun He San tidak melakukan gerakan apapun, kerumunan jelas merasakan gelombang kekuatan yang kuat darinya menyapu ke arah pria paruh baya tadi. Senior He San, tolong tenang. Tan Zhengye buru-buru berkata, pria itu tidak memiliki niat jahat. Dia hanya merasa sulit untuk mempercayai kata-katamu. Lagi pula, pemuda dari sektemu bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Setelah melihat serangan sengit He San, Cheng Dagang yang mengejek Duan Lingtian tadi langsung memucat. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Tan Zhengye. Dia tidak lagi berani berdebat setelah melihat He San membunuh pria paruh baya itu karena penghinaannya. Siapa yang tahu jika He San akan menyerangnya? Bagaimanapun, He San adalah seorang duke surgawi 8 trigram, dan dia bahkan lebih kuat dari tuannya, Tan Zhengye. Tuannya bahkan mungkin tidak bisa menghentikan He San jika He San ingin membunuhnya. Tepat sekali, Guan Qifei melangkah maju pada saat ini dan dengan dingin berkata, kata-kata sekte surgawi Taiyi terlalu keterlaluan. Kami tidak akan mempercayai Anda kecuali bocah ini memurnikan pil surga yang menyeluruh di depan kami. Jika tidak, sekte surgawi Taiyi akan dianggap melanggar aturan yang ditetapkan oleh sekte surgawi utama dari 6 wilayah Tenggara. Jika Anda bersalah, Anda bahkan mungkin kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia selamanya. Dia jelas menyombongkan diri. Kamu pikir kamu siapa? Duan Lingtian memandang Guan Qifei dan berkata dengan nada menghina, seseorang sepertimu tidak layak melihatku memurnikan overarching heaven pills. Kemudian, dia menambahkan dengan percaya diri, jika Anda ingin saya memperbaiki pil surga yang menyeluruh, silakan panggil perwakilan dari semua sekte surgawi utama di 6 wilayah Tenggara. Saya tidak ingin ada orang gila yang datang lagi dalam 2 hari untuk menyebabkan keributan. Saya akan menunjukkan kepada semua orang sekali dan untuk semua bahwa saya, kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi, mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Sekte kami tidak melanggar aturan apapun dengan menjual overarching heaven pills di Alchemy City. Siapa yang kamu sebut orang gila? Ekspresi Guan Qifei menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Duan Lingtian. Pada saat ini, bahkan ekspresi Tan Zhengye berubah suram. Lagi pula, Duan Lingtian secara tidak langsung menyebutnya orang gila juga. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kemarahan di dalam hatinya sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Selama Anda memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan saya, Tuan Guan, dan semua orang yang hadir, orang-orang dari sekte surgawi utama di 6 wilayah Tenggara akan diyakinkan bahwa sekte surgawi Taiyi memenuhi syarat untuk menjual pil surga yang menyeluruh di kota alkimia. Duan Lingtian menatap Tan Zhengye dengan saksama saat dia bertanya, wakil pemimpin sekte Tan, apakah Anda yakin memenuhi syarat untuk berbicara atas nama sekte surgawi utama dari 6 wilayah Tenggara? Anak nakal, Guan Qifei berkata dengan dingin, jangan kira aku tidak menyadari bahwa kamu hanya mencoba mengulur waktu. Saya tidak mengerti mengapa Anda masih begitu keras kepala ketika hal-hal telah mencapai titik ini. Apa gunanya mengulur waktu? Saya menyarankan Anda untuk mengakui kesalahan Anda. Jika Anda merendahkan diri dan mengakui kesalahan Anda, sekte surgawi utama di 6 wilayah Tenggara mungkin akan bersikap lunak terhadap sekte surgawi Taiyi dan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada sekte tersebut. Duan Lingtian mengabaikan Guan Qifei dan dengan keras berkata, saya, Duan Lingtian, tidak akan memperbaiki pil surga yang menyeluruh kecuali semua perwakilan dari sekte surgawi teratas di 6 wilayah Tenggara hadir. Tanpa menunggu tanggapan Tan Zhengye dan Guan Qifei, Duan Lingtian melanjutkan berkata, tentu saja, jika Anda akan bersikeras bahwa saya memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh sekarang, saya akan menurutinya selama Anda memberi saya semacam hadiah. Saya, Duan Lingtian, tidak akan memurnikan pil tanpa alasan yang bagus. Kemudian, dia menatap Guan Qifei dengan provokatif. Hadiah? Hadiah apa? Guan Qifei mencibir. Dia yakin Duan Lingtian hanya mengulur waktu dan menyebut gertakannya dan Tan Zhengye. Dia memang berpikir seorang bocah di bawah usia 100 mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Saya mendengar bahwa ada 2 sifat Duke Great Celestial Method, tipe ofensif dan defensif, di sekte Sun Celestial pendukung. Duan Lingtian memandang Guan Qifei dan Tan Zhengye saat dia berkata, saya juga mendengar ada 2 sifat Duke Great Divine Ability, tipe serangan dan pergerakan,
di Tousan Leaves Celestial Sect. Selama Anda memberikan dua hal ini kepada saya akan memperbaiki Celestial Peel yang menonjol, Overarching Heaven Peel, di depan semua orang sekarang. Secara alami, Sekte Surgawi Taiyi tidak akan adil atau tidak tahu malu. Jika saya gagal, sekte kami akan memberi Anda satu metode surgawi tingkat duke dan dua kemampuan surgawi tingkat duke. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi sekte kami. Sekte Surgawi Matahari Pendukung memiliki dua sifat, ofensif dan defensif, metode surgawi kelas duke. Sekte Surgawi Seribu Daun memiliki sifat ganda, serangan dan gerakan, kemampuan surgawi tingkat duke. He-san telah memberitahu Duan Lingtian tentang hal-hal ini sebelum mereka keluar dari toko Sekte Surgawi Taiyi. Adalah keputusan Duan Lingtian untuk berjudi dengan orang-orang dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun yang datang untuk menimbulkan masalah. Dia ingin mencoba dan memenangkan metode surgawi dan kemampuan surgawi dua sekte. Namun, dia tidak yakin apakah Tan Zhengye dan Guan Qifei akan setuju dengan taruhan itu. Lagi pula, mereka akan membutuhkan izin dari mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi di sekte masing-masing. Mereka perlu meminta persetujuan dari pemimpin sekte masing-masing bahkan jika mereka ingin bertaruh. Duan Lingtian jelas-jelas memprovokasi mereka saat dia berkata, "Bagaimana? Apakah Anda punya nyali untuk menerima taruhan? Jika tidak, Anda dapat memanggil perwakilan dari sekte surgawi utama di 6 wilayah Tenggara. Meskipun itu akan memakan waktu, setidaknya Anda tidak perlu khawatir kehilangan metode surgawi dan kemampuan surgawi dua sifat sekte Anda." Petik 2, Bab 2843, Tes Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, keheningan turun di seluruh tempat. Tidak ada yang menyangka Duan Lingtian akan menyarankan taruhan yang begitu berani. Bahkan He-san, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, dan 3 alkemis surgawi terkemuka dari sekte tersebut, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing, tercengang oleh keputusan mendadak Duan Lingtian. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian akan mencoba untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi dua sifat dan 3 sifat dari sekte surgawi utama di 6 wilayah Tenggara bahkan sebelum konferensi alkimia dimulai. Dia benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Apakah mereka tidak setuju bahwa mereka hanya akan menjalankan rencana mereka selama konferensi alkimia? Kesadaran muncul pada He-san pada saat ini. Tidak heran dia bertanya kepada saya tentang Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan metode surgawi Sekte Seribu Daun dan kemampuan surgawi sebelum kami keluar dari toko. Ternyata, dia sudah merencanakan untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi dari dua sekte. Duan Lingtian telah bertanya, dan dia telah memberitahu Duan Lingtian tentang metode celestial kelas duke ofensif defensif Sekte Matahari Pendukung dan gerakan ofensif kemampuan surgawi kelas duke dari Sekte Surgawi Seribu Daun. Tuan Duan, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing tersenyum kecut ketika mereka kembali sadar. Mereka benar-benar tidak berpikir Duan Lingtian akan mengambil keuntungan dari kepicikan kedua orang itu. Apakah kamu mengatakan, Guan Qifei, yang telah kembali ke akal sehatnya terlebih dahulu, memandang 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi sebelum melihat Duan Lingtian dan dengan dingin bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa Anda menginginkan pendukung Sekte Surgawi Matahari dan Sekte Surgawi Seribu Daun untuk memberi Anda metode surgawi kelas duke ofensif defensif dan kemampuan surgawi kelas duke gerakan ofensif masing-masing jika Anda berhasil memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan kami? Jika Anda gagal, Sekte Surgawi Taiyi akan mengkompensasi kami dengan 1 teknik surgawi kelas duke dan 2 kemampuan surgawi kelas duke. Dia menatap ekspresi Duan Lingtian dengan saksama seolah-olah dia sedang mencoba membaca pikiran Duan Lingtian. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia dapatkan dari Duan Lingtian. Tatapan dan ekspresi Duan Lingtian tenang dari awal hingga akhir. Dia berdiri tanpa bergerak seperti seorang biarawan tua. Ya, seberapa pintar kamu untuk mengerti maksudku? Kata Duan Lingtian mengejek, bagaimana? Apakah Anda punya nyali untuk bertaruh dengan saya? Jika tidak, enyah saja. Panggil perwakilan dari Sekte Surgawi Utama di 6 wilayah Tenggara. Pada saat itu, bahkan tanpa hadiah, saya akan memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan semua orang untuk menghapus tuduhan terhadap Sekte Surgawi Taiyi. Dia mengabaikan Guan Qifei yang ekspresinya berubah muram. Sebagai gantinya,
dia menatap Tan Zhengye dan berkata sambil tersenyum, "Wakil pemimpin Sekte Tan, tolong undang perwakilan dari Sekte Surgawi Utama dari 6 wilayah Tenggara di sini." Kemudian, Duan Lingtian menoleh ke Huaner dan berkata dengan lembut sambil tersenyum, "Huaner, ayo kembali ke toko. Kami akan menunggu wakil pemimpin Sekte Tan dan Tuan Guan untuk mengundang perwakilan dari Sekte Surgawi Utama di 6 wilayah Tenggara di sini." Kemudian, dia berbalik dan memasuki toko bersama Huaner. Setelah Duan Lingtian memasuki toko, suara dan tawanya terdengar jelas dari dalam. "Sayangnya, saya pikir mereka hanya akan bisa mengumpulkan semua orang besok." Ekspresi Tan Zhengye dan Guan Qifei semakin memburuk saat mereka bertukar pandang. Tan Zhengye bertanya kepada Guan Qifei melalui transmisi suara, "Tuan Guan, Anda seorang alkemis surgawi terkemuka. Apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa ia mungkin seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh?" Terlepas dari pertanyaannya kepada Guan Qifei, dia benar-benar tidak berpikir Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka, apalagi seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Lagi pula, Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, bagaimana dia bisa begitu ahli dalam alkimia? Ketika Duan Lingtian mengatakan dia ingin bertaruh dengan mereka, pikiran pertamanya adalah Duan Lingtian mencoba memanggil gertakan mereka dan menakut-nakuti mereka. Selain itu, meskipun mereka hanya metode surgawi dan kemampuan surgawi, dia masih tergoda oleh tawaran Duan Lingtian. Lagi pula, tidak ada sekte teratas di 6 wilayah Tenggara yang akan menolak untuk mendapatkan lebih banyak metode surgawi dan kemampuan surgawi. Dia tidak langsung menyetujui taruhan Duan Lingtian karena dia hanya berhati-hati. "Mustahil," Guan Qifei berkata dengan percaya diri, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan api surgawi yang menonjol, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan pengalaman untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Tidak pernah ada seorang alkemis surgawi terkemuka yang dapat memurnikan pil surga yang menyeluruh sebelum mereka mencapai usia 100 dalam sejarah wilayah surga selatan, apalagi 6 wilayah tenggara. Faktanya, tidak ada seorang pun yang berhasil menjadi celestial alkemis terkemuka sebelum berusia 100 tahun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, paling banyak, ada beberapa yang berhasil mendapatkan celestial fire yang menonjol. Namun, mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai alkemis surgawi terkemuka karena mereka tidak memiliki keterampilan untuk memperbaiki pil surgawi yang menonjol, apalagi pil surga yang menyeluruh. Saya tidak dapat menyangkal ada alkemis surgawi terkemuka yang berusia lebih muda dari 100 tahun, tetapi mereka sedikit dan jauh di antara semua surga yang menyeluruh roh. Bahkan kemudian, saya belum pernah mendengar tentang alkemis surgawi terkemuka yang berusia lebih muda dari 100 tahun yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Yah, itu hanya pendapat bodoh saya. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang telah menghabiskan lebih dari 100 tahun di area pusat wilayah surga selatan sebelum kembali ke perbatasan. Apa yang aku tahu, dia tidak lupa meniup klaksonnya sendiri di akhir pidatonya. Memang, Guan Qifei telah meninggalkan 6 wilayah tenggara dan perbatasan untuk pergi ke area pusat wilayah surga selatan 200 tahun yang lalu. Ketika dia di sana, dia menemukan bahwa dia, seorang alkemis surgawi terkemuka yang dihormati di perbatasan, bukanlah siapa-siapa di area pusat. Lagi pula, alkemis surgawi terkemuka adalah selusin sepeser pun di klan atau sekte manapun yang memiliki sedikit pun kedudukan, apalagi kekuatan yang kuat. Meskipun wilayah tengah memperluas wawasannya dan memiliki sumber daya budidaya dan alkimia yang lebih unggul dibandingkan dengan daerah perbatasan, dia kembali ke daerah perbatasan karena dia tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan yang dia pikir akan sampai di sana. Selain itu, basis kultivasinya hanya rata-rata. Yang dia miliki hanyalah keahliannya dalam alkimia. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala anjing daripada menjadi ekor singa. Setelah kembali, ia bergabung dengan Sekte Surgawi Matahari pendukung wilayah bayangan sebagai alkemis surgawi. Tan Zhengye, sebagai wakil pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi, mengetahui rahasia ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meminta pendapat Guan Qifei. Lagi pula, dalam hal alkimia, dia memang kurang berpengetahuan dibandingkan dengan Guan Qifei. Dia meminta konfirmasi lagi, jadi pemuda ini hanya sengaja mengulur waktu dan menyebut gertakan kita. Tentu saja, Guan Qifei menjawab tanpa ragu-ragu.
Kemudian, matanya berbinar saat dia menambahkan, wakil pemimpin Sekte Tan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Ketika bocah itu mengatakan dia ingin bertaruh dengan kami, leluhur tua dan alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai tampak tercengang. Jelas mereka dibutakan oleh kata-kata bocah itu. Dengan itu, aku semakin yakin bahwa bocah itu hanya melakukan tindakan untuk menakut-nakuti kita. Dia mungkin berpikir kita tidak akan berani menerima taruhan. Namun, jika kita tidak setuju dengan taruhannya, kita hanya akan malu. Kemudian, Guan Qifei mencoba membujuk Tan Zhengye, wakil pemimpin Sekte Tan. Jika Anda berencana untuk menerima taruhannya, saya akan kembali dan membujuk pemimpin sekte saya untuk menyetujui taruhannya juga. Ini tidak hanya akan mencegah kita dari mempermalukan diri kita sendiri, tetapi kita juga akan dapat memperoleh satu metode surgawi dan dua kemampuan surgawi untuk sekte kita masing-masing. Bahkan sekte sekuat sekte surgawi surga yang mendalam tidak akan menolak lebih banyak metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi, kan? Meskipun dia ingin menerima taruhan Duan Lingtian, dia tahu dia akan membutuhkan persetujuan Tan Zhengye juga. Jika Tan Zhengye menolak, Duan Lingtian tidak akan setuju untuk bertaruh dengannya sendirian. Melihat Tan Zhengye ragu-ragu, Guan Qifei buru-buru berkata, wakil pemimpin Sekte Tan, jika Anda tidak merasa nyaman, saya bersedia mengambil risiko dan menguji anak nakal itu. Aku akan memberitahunya bahwa Sekte Surgawi Seribu Daun tidak akan terlibat, tetapi Sekte Surgawi Matahari Pendukung akan menerima taruhannya. Secara alami, jika dia menyetujuinya, ketika saya memenangkan taruhan, Sekte Surgawi Seribu Daun tidak akan mendapat bagian dari hadiah. Namun, jika dia menolak dan bersikeras bertaruh dengan dua sekte atau tidak sama sekali, itu akan menunjukkan bahwa dia hanya menyebut gertakan kami dan mencoba mengulur waktu. Pada saat itu, Anda dapat menyetujui taruhan tanpa khawatir. Tan Zhengye cenderung menyetujui taruhan Duan Lingtian. Namun, setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk bermain aman. Kalau begitu, kamu harus mengujinya terlebih dahulu. Sementara itu, orang banyak yang tidak menyadari percakapan Tan Zhengye dan Guan Qifei melalui transmisi suara bingung ketika mereka melihat kelambanan mereka berdua. Tidak mungkin, wakil pemimpin Sekte Seribu Ragi Sekte Surgawi dan alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung akan membiarkan anak itu pergi begitu saja. Bab 2844, Dua Pemimpin Sekte Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, kenapa mereka begitu bodoh? Jelas bahwa anak dari Sekte Surgawi Tai hanya menyebut gertakan mereka. Bagaimana mereka bisa terintimidasi oleh tindakan anak itu? Wajar jika mereka ragu. Bagaimanapun, metode surgawi dan kemampuan surgawi terbaik dari sekte mereka dipertaruhkan. Meski begitu, anak itu jelas berbohong. Keduanya pasti akan memenangkan metode surgawi dan kemampuan surgawi Sekte Tai jika mereka setuju dengan taruhan anak itu. Anak itu bicara omong kosong. Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Beraninya dia menggunakan metode surgawi dan kemampuan surgawi dari Sekte Surgawi Tai sebagai taruhannya tanpa meminta izin. Itu adalah harta dari Sekte Surgawi Tai. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh alkemis surgawi terkemuka Sekte Matahari Pendukung dan wakil pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi. Mengapa mereka ragu-ragu ketika seseorang menyerahkan metode surgawi tingkat duke dan dua kemampuan surgawi tingkat duke di piring kepada mereka? Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berbisik di antara mereka sendiri. Sebagian besar pria di kerumunan menentang Duan Lingtian meskipun dia tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Orang-orang ini bermusuhan semata-mata karena mereka cemburu pada Duan Lingtian yang memiliki kasih sayang Huaner. Mereka ingin melihat Duan Lingtian dipermalukan. Namun, bagaimana mereka bisa melihat pemandangan seperti itu jika Tan Zhengye dan Guan Qifei tidak setuju dengan taruhannya? Meski tidak puas, mereka tidak berani langsung menegur Tan Zhengye dan Guan Qifei. Mereka hanya bisa berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Duan Lingtian dan Huaner yang telah melewati ambang pintu toko tiba-tiba berhenti ketika sebuah suara yang tajam terdengar di udara. Kamu babi kotor, berhenti di situ. Semua orang langsung terdiam. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Mata mereka tertuju pada orang yang berbicara. Itu tidak lain adalah Guan Qifei, alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung. Dengan ini, mata orang-orang yang tidak puas segera menyala. Segalanya semakin memanas.
Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sementara itu, setelah beberapa saat, Duan Lingtian mengabaikan Guan Qifei dan terus berjalan. Namun, dia berkata, Huaner, sepertinya aku mendengar anjing menggonggong di belakang kita. Aku ingin tahu siapa yang menggonggong anjing itu. Meskipun dia berbicara dengan Huaner, kata-katanya jelas ditujukan pada Guan Qifei. Brat, kamu mencari kematian. Guan Qifei akhirnya kehilangan kendali atas emosinya setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Energi asal surgawi mulai bergolak saat matanya memerah. Sepertinya dia akan menyerang Duan Lingtian. Tak lama kemudian, suara marah lainnya bergema di udara. Saya pikir Andalah yang mencari kematian. Ledakan, apa? Guan Qifei berteriak sebelum dia berteriak kesakitan. He San, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, hanya menjentikkan lengan bajunya, tetapi kekuatan besar dan tak tertandingi menyerang Guan Qifei seperti 1000 kuda yang berlari sebelum mengirimnya terbang kembali. Energi asal surgawi Guan Qifei ditekan, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Beraninya kamu tidak menghormati kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi. Jika itu orang lain, aku pasti sudah membunuh mereka. Kamu seharusnya bersyukur kamu adalah seorang alkemis surgawi di sekte surgawi matahari pendukung. He San berkata dengan dingin. Pada saat ini, orang-orang yang datang bersama Guan Qifei berteriak serempak. Tuan Guan, mereka bergegas ke arahnya dengan panik. Namun, mereka jelas tidak peduli dengan luka-lukanya. Ini karena mereka semua bersembunyi di belakangnya begitu mereka mendekatinya, jelas ketakutan oleh He San. Orang-orang ini bukan anggota sekte surgawi matahari pendukung. Mereka hanya alkemis surgawi yang biasa-biasa saja dan primitif yang telah menyanjung Guan Qifei dan mengikutinya ke sini untuk menonton pertunjukan. Tanpa Guan Qifei, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah bagi sekte top seperti sekte surgawi Taiyi. Ini sudah cukup bagi mereka untuk dibanggakan seumur hidup. Namun, mereka menyadari sekarang bahwa jika mereka terbunuh, tidak ada yang akan membela mereka. Karena He San telah menahan kekuatannya, tidak butuh waktu lama bagi Guan Qifei untuk menyembuhkan lukanya. Namun, dia tidak menunjukkan kemarahannya kepada He San. Dia hanya berkata dengan marah, Duan Lingtian, aku bertaruh denganmu. Duan Lingtian yang telah memasuki toko akhirnya menoleh untuk melihat Guan Qifei. Akhirnya, kamu bersikap masuk akal. Guan Qifei berkata dengan dingin, aku setuju dengan taruhanmu. Namun, apakah Anda yakin dapat menggunakan metode surgawi dan kemampuan surgawi dari sekte surgawi Taiyi sebagai taruhannya? Ketika Anda kalah, saya khawatir Anda tidak akan menyerahkan hadiah yang dijanjikan. He San memandang Guan Qifei dengan dingin dan menyela, saya bisa mewakili sekte surgawi Taiyi. Saya menjamin dia dan memberinya izin untuk menggunakan metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Jika dia kalah, sekte dan saya tidak akan memiliki keluhan. Apakah kamu mendengar itu? Duan Lingtian bertanya pada Guan Qifei. Kemudian, tanpa menunggu Guan Qifei menjawab, dia menatap Tan Zhengye dan bertanya, wakil pemimpin sekte Tan, Tuan Guan telah setuju untuk bertaruh denganku. Bagaimana denganmu? Guan Qifei menyela sebelum Tan Zhengye bisa menjawab, wakil pemimpin sekte Tan tidak akan bertaruh denganmu. Saya akan, hanya kamu. Duan Lingtian mencibir sebelum dia berkata dengan jijik, maafkan aku. Jika hanya kamu, maka, aku tidak tertarik untuk bertaruh. Guan Qifei tertawa terbahak-bahak sejenak sebelum dia berkata, kamu hanya takut ketahuan. Kemudian, dia berkata kepada Tan Zhengye, wakil pemimpin sekte Tan, apakah kamu merasa nyaman sekarang? Tan Zhengye menatap Duan Lingtian dengan tajam dan berkata, Tuan Duan, karena Anda ingin bertaruh dengan kami. Kalau begitu, saya akan dengan senang hati menurutinya. Duan Lingtian memandang Tan Zhengye dan Guan Qifei dengan sedikit ejekan. Tentu, namun, kalian berdua harus meminta izin dari pemimpin sekte masing-masing sebelum kalian menyetujui taruhan. Kalau tidak, sekte Anda mungkin menolak memberi saya hadiah ketika Anda berdua kalah. Itu akan sangat menjengkelkan. Saya tidak perlu kembali untuk mendapatkan izin pemimpin sekte. Saya akan menceritakan apa yang terjadi padanya melalui talisman celestial komunikasi, dan dia pasti akan membalas saya, kata Tan Zhengye. Hal yang sama berlaku untuk saya, kata Guan Qifei. Kalau begitu, kamu harus mengundang pemimpin sektemu melalui jimat komunikasi surgawi. Lagi pula,
Saya khawatir jika mereka tidak menyaksikan ini dengan mata mereka, mereka mungkin tidak akan menyerahkan metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawi nanti, kata Duan Lingtian, saya tidak merasa nyaman tanpa kehadiran mereka. Lagi pula, jika leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi tidak ada di sini hari ini, saya yakin Anda juga tidak akan mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa saya akan menggunakan metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Permintaanku tidak terlalu berlebihan, kan? Duan Lingtian menyipitkan matanya dan tersenyum tipis setelah selesai berbicara. Guan Qifei dan Tan Zhengye saling memandang dan berbicara melalui transmisi suara lagi. Wakil pemimpin Sekte Tan, semakin banyak permintaan yang dia buat, semakin jelas bahwa dia takut. Saya setuju, karena dia ingin pemimpin sekte kita di sini, mari kita lakukan apa yang dia minta. Kalau tidak, dia akan mengira kita takut padanya. Tepat sekali. Setelah itu, Tan Zhengye dan Guan Qifei tidak ragu menggunakan Communication Celestial Jimat untuk mengundang pemimpin sekte masing-masing. 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing, tercengang ketika mereka melihat Tan Zhengye dan Guan Qifei tidak ragu untuk mengundang pemimpin sekte masing-masing. Mereka memandang kedua pria itu seolah-olah kedua pria itu bodoh. Apakah mereka tidak melihat seberapa percaya diri Duan Lingtian? Namun, mereka masih berani bertaruh dengan Duan Lingtian. Bagaimana mereka bisa sembarangan menggunakan metode surgawi kelas duke ofensif-defensif sekte mereka dan kemampuan surgawi gerakan ofensif sebagai taruhannya? Sayangnya, Tan Zhengye dan Guan Qifei salah mengira reaksi 3 alkemis surgawi terkemuka karena mereka takut. Sementara itu, seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Bagaimana mungkin seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh meskipun usianya belum genap 100 tahun? Konyol, ini adalah reaksi dari pemimpin sekte dari Sekte Pendukung Matahari dan Sekte Seribu Daun setelah menerima pesan dari Guan Qifei dan Tan Zhengye. Keduanya tidak ragu-ragu dan berjalan ke toko Sekte Surgawi Taiyi. Mirip dengan Tan Zhengye dan Guan Qifei, mereka pikir akan rugi jika tidak menerima taruhan. Bagaimanapun, itu mirip dengan Sekte Surgawi Taiyi yang dengan bebas menyerahkan metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi mereka. Bab 2845, Mengganggu Kedamaian Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, jika orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi memberikan metode surgawi dan kemampuan surgawi kelas duke mereka secara gratis, tidak ada alasan untuk menolaknya. Ini adalah pemikiran para pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun. Oleh karena itu, mereka tidak membuang waktu setelah menerima pesan dari Tan Zhengye dan Guan Qifei dan berjalan ke toko Sekte Surgawi Taiyi di kota Alkimia. Sementara itu, tidak hanya kerumunan di depan toko Sekte Surgawi Taiyi tidak bubar, tetapi kerumunan itu semakin besar. Semakin banyak orang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kali ini, Sekte Surgawi Taiyi telah mendaratkan diri mereka dalam masalah besar. Mungkin, bahkan leluhur tua tidak menyangka Tuan Guan dan wakil pemimpin Sekte Tan akan benar-benar mengundang pemimpin sekte masing-masing. Pemuda berpakaian ungu dari Sekte Surgawi Taiyi telah melakukannya kali ini. Aku ingin tahu siapa dia. Dia bahkan meminta leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi untuk mengikuti rencana gilanya. Aku tidak menyangka akan melihat drama seperti itu bahkan sebelum konferensi alkimia dimulai. Perjalanan ke kota alkimia di tanah tandus ini benar-benar berharga. Selain orang banyak yang datang untuk menyaksikan kemeriahan, Guan Qifei, alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Pendukung, dan orang-orangnya, dan Tan Zhengye, wakil pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi, dan kedua muridnya. Berdiri di luar toko Sekte Surgawi Taiyi juga. Adapun orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi, mereka telah pergi ke ruang dalam toko, jauh dari mata-mata. Karena Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, ada di sini, semua orang, termasuk Tan Zhengye, tidak berani sembarangan memperluas kesadaran surgawi mereka di sana untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di mata orang-orang di luar, tindakan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi membuat mereka terlihat bersalah. Di ruang dalam toko Sekte Surgawi Taiyi, leluhur tua, ketika pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Seribu Daun Sekte Surgawi tiba, ada kemungkinan mereka mungkin tidak setuju dengan taruhan saya,
Duan Lingtian memandang He San dan berkata, pada saat itu, saya harap Anda akan bekerja sama dengan saya untuk mengadakan pertunjukan, pada saat itu, tolong lakukan ini. Duan Lingtian mengungkapkan rencananya kepada He San untuk memastikan pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Pendukung dan Sekte Seribu Daun, tidak akan menolak untuk bertaruh. Setelah mendengarkan rencana Duan Lingtian, Si Tuming tersenyum lebar. Jika kamu melakukan ini, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun pasti akan mengambil umpan. Yang Chong berkata sambil tersenyum, kita akan memiliki awal yang baik menjelang konferensi alkimia. Mungkin, kita bahkan dapat memenangkan metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi 3 sifat untuk sekte di masa depan. Sebaliknya, He San mengerutkan kening saat dia berkata, Tuan Duan, tidak sulit untuk memastikan pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Pendukung dan Sekte Seribu Daun untuk mengambil umpan. Berusia 100 tahun, mereka tidak akan percaya bahwa Anda adalah seorang alkemis surgawi terkemuka, apalagi mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh. Namun, jika Anda memurnikan pil di depan umum, tidakkah semua orang akan mengetahui tentang kecepatan pemanasan Anda? Jika itu terjadi, akan sulit untuk bertaruh dengan orang lain di masa depan. Awalnya, He San berharap untuk mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi 2 sifat untuk Sekte Surgawi Tai. Namun, dengan taruhan ini, dia tidak lagi merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, sekte akan mendapatkan metode surgawi dan kemampuan surgawi dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun Surgawi. Pada saat ini, tujuannya telah berubah untuk mendapatkan metode surgawi kelas Duke 3 sifat dan kemampuan surgawi untuk sekte tersebut. Kamu bisa yakin, leluhur tua. Duan Lingtian tersenyum tipis ketika mendengar kekhawatiran He San. Tatapan tajam melintas sebentar di kedalaman matanya saat dia berkata, saya memiliki kendali penuh atas kecepatan pemanasan kuali saya. Meskipun hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk meningkatkan kecepatan saya, mudah bagi saya untuk memperlambat kecepatan saya. Saya akan menjaga kecepatan pemanasan saya sampai 8 jam setelah ini. Dengan itu, kita masih bisa melanjutkan rencana kita. Tepat sekali, kita bisa memperpanjang waktu jika kita mau. Dengan keterampilan Master Duan, memperlambat dan memperpanjang waktu tidak bisa lebih mudah, kata Si Tuming. Jangan khawatir, leluhur tua. Yang Chong menimpali. Bagus. He San menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata mereka. Matanya bersinar saat dia berkata, setelah hari ini, Sekte Surgawi Tai kita akan memiliki metode surgawi kelas Duke ofensif defensif dan kemampuan surgawi kelas Duke gerakan ofensif. Setelah Sekte Surgawi Tai memperoleh metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun, peningkatan dalam sekte tidak akan segera terlihat. Namun, seiring waktu, kekuatan keseluruhan sekte pasti akan meningkat. Pada saat itu, bahkan jika Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba dan Sekte Surgawi Naga Bela Diri bergabung, mereka mungkin masih tidak dapat menekan Sekte Surgawi Tai. Sebagai pembangkit tenaga listrik generasi tua dari Sekte Surgawi Tai, He San, tentu saja, berharap untuk melihat Sekte Surgawi Tai naik lebih tinggi sebelum dia harus meninggalkan sekte dan daerah perbatasan. Saat dia melihat Duan Lingtian, dia menemukan Duan Lingtian menjadi semakin enak dipandang. Semua ini berkat alkemis surgawi ini. Sekitar 1/4 jam kemudian, suara Tan Zeng Ye terdengar dari luar toko. Senior He San, pemimpin sekte saya ada di sini. Suara Guan Qifei terdengar pada waktunya juga. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung juga ada di sini. Duan Lingtian memandang He San dan dengan sungguh-sungguh berkata, leluhur tua, para pemimpin sekte ada di sini. Apakah mereka setuju dengan taruhan saya atau tidak? Itu akan tergantung pada Anda. Jangan khawatir, Tuan Duan, saya akan memastikan untuk berhasil. Lagi pula, apakah sekte kita dapat memperoleh metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi dengan sifat ganda bergantung pada ini? He San menjawab. Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati. Kemudian, dia, Huaner, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing mengikuti He San keluar dari toko. Begitu banyak orang berkumpul di sini. Si Tuming terkejut ketika dia melihat kerumunan di depan toko semakin besar. Begitu Duan Lingtian dan yang lainnya berjalan keluar, 2 orang asing melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyambut He San. Senior He San,
Dengan Guan Qifei dan Tan Zhengye berdiri di belakang kedua orang asing itu, tidaklah sulit untuk mengetahui identitas mereka. Mereka jelas adalah pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun. Orang yang berdiri di depan Guan Qifei adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar yang mengenakan jubah merah menyala. Wajahnya tampak tegas, dan matanya memancarkan kekuatan. Di sisi lain, orang yang berdiri di depan Tan Zhengye adalah seorang pria parubaya yang anggun mengenakan jubah putih. Dia tampan, dia memegang kipas lipat di tangannya, membuatnya terlihat seperti seorang sarjana. Lian Chengyi, pemimpin Sekte-Sekte Surgawi Matahari Pendukung, dan Xiao Teng, pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi. Ketika mereka berada di toko, He San berbicara singkat tentang pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun kepada Duan Lingtian. He San juga memberitahu Duan Lingtian bahwa Lian Chengyi dan Xiao Teng keduanya adalah Adipati Surgawi 8 Trigram juga. Namun, meskipun basis kultivasi mereka mirip dengan He San, senioritas mereka lebih rendah karena He San adalah leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Pemimpin Sekte Lian, pemimpin Sekte Xiao, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, He San menanggapi Lian Chengyi dan Xiao Ten. Dia berpura-pura ekspresi tak berdaya saat dia berbicara. Ekspresi tak berdaya He San, tentu saja, tidak luput dari perhatian Lian Chengyi dan Xiao Teng meskipun ekspresi He San dengan cepat kembali normal. Senior He San, saya mendengar tentang apa yang terjadi. Ini hanya masalah sepele. Mengapa Anda tidak memerintahkan Guru Duan untuk memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh untuk membersihkan nama Sekte Surgawi Tai? Tidak perlu bertaruh, kata Lian Chengyi kepada He San. Itu benar, Xiao Teng menimpali. Senior He San, mengapa kita tidak melupakan taruhannya? Anda bisa memesan Celestial Alchemist Sekte Anda untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Setelah mendengar kata-kata Lian Chengyi dan Xiao Teng, He San tampaknya menghela nafas lega. Dia buru-buru berkata untuk menerima proposal mereka, ya, karena dua pemimpin sekte telah berbicara. Namun, sebelum He San bisa menyelesaikan kalimatnya, Guan Qifei memandang He San dengan serius saat dia menyela, Senior He San. Sebelumnya, Master Duan dari Sekte Surgawi Tai Anda mengajukan taruhan, dan Anda telah mengatakan bahwa Anda akan mendukungnya. Sepertinya Anda menyesali kata-kata Anda sekarang dan berencana untuk membalasnya. Bukankah itu? Tidak pantas. Dia tersenyum puas ketika dia selesai berbicara seolah-olah dia yakin akan kesuksesannya. Kamu pikir kamu siapa? He San menatap Guan Qifei dengan dingin dan menegurnya, aku sedang berbicara dengan dua pemimpin sekte. Bukan tempatmu untuk menggangguku dan menyuruhku berkeliling. Ekspresinya penuh warna saat dia berbicara. Duan Lingtian yang berdiri di dekat He San melihat berbagai ekspresi melintas di wajah He San, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Keterampilan akting leluhur tua benar-benar sangat mengesankan. Senior He San, Tan Zhengye mengambil kesempatan itu dan menimpali, seperti yang dikatakan Tuan Guan, taruhan itu diajukan oleh Tuan Duan. Bahkan jika Anda berencana untuk menarik kembali kata-kata Anda, saya pikir Anda harus berbicara dengan Tuan Duan sebelum menyetujui apapun. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Tak lama kemudian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Wakil pemimpin Sekte Tan, Duan Lingtian tanpa rasa takut bertemu dengan tatapan Tan Zhengye dan dengan keras berkata, saya setuju dengan pemimpin Sekte Lian dan pemimpin Sekte Xiao. Membuat taruhan dari ini akan mengganggu perdamaian antara Sekte Surgawi Tai kami dan Anda dua sekte. Mendengar ini, Tan Zhengye dan Guan Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Duan Lingtian karena tidak tahu malu. Di sisi lain, He San, Si Tuming, dan yang lainnya juga tampak terpana. Apa yang Tuan Duan lakukan? Bukankah dia takut Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun akan benar-benar menyerah untuk menerima taruhannya? Bab 2846, Taruhan Berlanjut. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai, telah mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya untuk menyesatkan orang-orang dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun agar berpikir bahwa dia merasa bersalah dan ketakutan. Kata-katanya tidak akan mempengaruhi hasil selama Duan Lingtian mengikuti naskah yang disepakati dan menolak untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan umum tanpa hadiah. Dia bingung ketika melihat Duan Lingtian menyimpang dari rencana dan setuju dengan Lian Chengyi dan Xiao Teng,
pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun Surgawi. Apa yang Tuan Duan lakukan? Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing bingung. Di sisi lain, semua orang, termasuk Lian Chengyi dan Xiao Teng yang baru saja bertemu Duan Lingtian, merasa Duan Lingtian benar-benar tidak tahu malu. Sebelum Lian Chengyi dan Xiao Teng tiba, mereka sudah mendengar tentang Duan Lingtian. Sekarang setelah mereka tiba, mereka mengkonfirmasi dengan kesadaran surgawi mereka bahwa dia benar-benar belum berusia 100 tahun. Dengan ini, mereka benar-benar yakin bahwa Duan Lingtian bukanlah seorang alkemis surgawi yang terkemuka, apalagi orang yang dapat memperbaiki pil surgawi yang menyeluruh. Ketika Duan Lingtian setuju dengan mereka benar-benar yakin bahwa orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi takut ketahuan dan menyesali tindakan mereka sebelumnya. Lian Chengyi dan Xiao Teng telah mengatakan kata-kata itu sebelumnya kepada He San hanya untuk menguji orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi. Mereka tidak akan begitu saja menerima kata-kata bawahan mereka. Mereka juga harus mengkonfirmasinya secara pribadi. Lagi pula, mereka takut keluar untuk wall hanya untuk pulang dicukur. Metode surgawi dan kemampuan surgawi mereka yang paling berharga dipertaruhkan sehingga perlu berhati-hati. Sekarang Lian Chengyi dan Xiao Teng yakin Sekte Surgawi Taiyi bersalah. Mereka, tentu saja, menjadi cemas ketika sepertinya orang-orang dari surga Taiyi tidak berniat untuk bertaruh. Bagaimanapun, satu metode surgawi tingkat duke dan dua kemampuan surgawi tingkat duke dipertaruhkan. Mereka dengan cepat mengirimkan suara mereka ke bawahan masing-masing, mendesak mereka untuk menemukan cara untuk membuat Sekte Surgawi Taiyi melanjutkan taruhan. Tuan Guan, Zheng Ye, karena ketidakberdayaan Duan Lingtian, Guan Qifei dan Tan Zheng Ye berada dalam teka-teki. Mereka memeras otak, menemukan cara untuk memastikan Duan Lingtian melanjutkan taruhannya. Pada saat ini, Duan Lingtian berbicara lagi. Yah, tidak apa-apa jika kamu menolak untuk bertaruh. Saya akan memperbaiki pil surga yang menyeluruh untuk dilihat semua orang. Namun, kata-kata saya dari sebelumnya masih berlaku. Saya hanya akan memperbaikinya ketika Anda mengumpulkan perwakilan dari semua sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Bagaimanapun, karena Anda tidak berniat bertaruh, Anda semua bisa tersesat. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Kupikir dia sudah mengakui kekalahan. Namun, sepertinya dia tidak punya niat untuk mundur. Aku benar-benar tidak melihat tujuan dia mengulur waktu. Lagi pula dia tidak akan bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Mungkin, dia pikir mengulur waktu dapat menunda kehancuran reputasi Sekte Surgawi Taiyi. Kerumunan menunggu dengan penuh semangat untuk Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan tanggapan Sekte Surgawi Seribu Daun terhadap kata-kata Duan Lingtian. Apakah mereka akan menyerah dan mengumpulkan perwakilan dari sekte teratas di 6 wilayah Tenggara? Itu adalah tugas yang sulit untuk mengumpulkan perwakilan dari semua sekte teratas di 6 wilayah Tenggara sebelum konferensi alkimia. Lagi pula, mungkin ada beberapa sekte yang belum tiba di kota alkimia atau tanah tandus. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, He San, Si Tuming, dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Untuk sesaat, mereka khawatir kehilangan kesempatan emas ini. Lian Chengyi menyipitkan matanya saat dia menatap He San dan berkata, Senior He San, Sekte Surgawi Taiyimu. Tuan Duan, tampaknya bersikeras untuk bertaruh dengan kami. He San, kembali ke mode aktingnya, melirik Duan Lingtian yang berdiri di sebelah kanannya dan menghela nafas sebelum dia berkata, Tuan Duan. Mari kita lupakan ini. Sedikit ketidakberdayaan terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Setelah melihat reaksi He San, semua orang yakin He San memberitahu Duan Lingtian bahwa sia-sia untuk terus bersikap keras dan lebih baik mengakui bahwa mereka telah melanggar aturan. Jelas bagi semua orang bahwa He San tidak ingin melanjutkan taruhan. Leluhur tua, Duan Lingtian berteriak saat dia melihat He San dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah itu, dia tidak berbicara lagi. Namun, ekspresinya berubah beberapa kali. Ini membuat semua orang berpikir Duan Lingtian sedang berbicara dengan He San melalui transmisi suara. Memang, Duan Lingtian sedang berbicara dengan He San melalui transmisi suara pada saat ini. Untuk sesaat, ekspresi He San berubah tampak muram. Matanya secara tidak sengaja mendarat di Lian Chengyi dan Xiao Teng. Kemudian, sikapnya tampaknya telah berubah 180 derajat ketika dia berkata, Pemimpin sekte, saya mendukung Tuan Duan.
Terima taruhan atau kembali ke tempat tinggal Anda. Ketika konferensi alkimia dimulai, Master Duan secara alami akan membersihkan nama Sekte Surgawi Taiyi di depan sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara. Perubahan Hesan menyebabkan semua orang merasa bingung. Itu terlalu mendadak dan drastis. Lian Chengyi dan Xiao Teng yakin perubahan 180 derajat Hesan adalah karena percakapan rahasia Hesan dan Duan Lingtian baru-baru ini. Tidak sulit menebak inti umum percakapan mereka. Mereka yakin Duan Lingtian telah memohon kepada Hesan untuk membantunya menolak taruhan. Kata-kata Hesan hanya untuk membingungkan mereka dan menyebut gertakan mereka. Senior Hesan, karena kamu ingin bertaruh, aku akan menghormatimu dan menuruti keinginanmu. Sekte Surgawi Matahari Pendukung menerima taruhan Sekte Surgawi Taiyi. Lian Chengyi berkata dengan keras. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang mirip dengan kucing yang bermain-main dengan tikus. Sekte Surgawi 1000 Daun menerima taruhannya juga. Xiao Teng menimpali begitu Lian Chengyi selesai berbicara. Dengan kata-kata ini, kerumunan menjadi gempar lagi. Mereka menerima taruhannya. Akhirnya, ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Tuan Duan itu akan diekspos. Beraninya anak yang masih basah di belakang telinganya itu mengaku sebagai alkemis surgawi terkemuka yang bisa memurnikan pil surga yang menyeluruh. Kerumunan tidak punya niat untuk pergi. Mereka semua tidak sabar menunggu untuk menonton pertunjukan. Sebelumnya, ketiga sekte itu bermalas-malasan untuk waktu yang lama sehingga mereka tidak yakin apakah taruhannya akan berhasil. Namun, dengan kata-kata dua pemimpin sekte, pertunjukan yang mereka nantikan akhirnya akan segera dimulai. Pada saat ini, Guan Qifei memandang Duan Lingtian dan mencibir. "Brat, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan pemimpin sekte Lian dan pemimpin sekte Xiao? Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte 1000 Daun menerima taruhannya. Tidak ada lagi alasan. Anda dapat mulai menyempurnakan Pil Overarching Heaven sekarang. Saya ingin melihat bagaimana bocah yang belum genap berusia 100 tahun akan memperbaiki pil surga yang menyeluruh." Yang lain tetap diam. Namun, mereka semua menatap Duan Lingtian dengan saksama. Duan Lingtian, yang telah menjadi pusat perhatian, menyeringai penuh kemenangan dan berkata, karena Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi 1000 Daun sangat ingin memberikan metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawi mereka kepada Sekte Surgawi Taiyi, kami, tentu saja, tidak akan menolak. Lian Chengyi dan Xiao Teng telah memperhatikan senyum kemenangan dan kata-kata percaya diri Duan Lingtian. Mereka terkejut ketika perasaan yang samar-samar tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Mungkinkah seorang anak yang belum genap berusia 100 tahun untuk memurnikan Celestial Pil yang menonjol, Overarching Heaven Pil? Pada saat ini, Guan Qifei mencibir dan berkata, "Brat, kamu masih berbicara dengan fasih pada saat seperti itu. Berhentilah membuang-buang waktu dan sempurnakan Pil Overarching Heaven sekarang." Setelah mendengar kata-kata Guan Qifei, Lian Chengyi dan Xiao Teng kembali tenang. Itu benar, pihak lain bahkan belum berusia 100 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis surgawi yang terkemuka, apalagi menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh? Duan Lingtian mengabaikan Guan Qifei. Dia mengangkat tangannya, mengeluarkan api abu-abu. Api abu-abu adalah bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sebuah kuali muncul di tangan Duan Lingtian yang lain sebelum dengan cepat terbang di depan Duan Lingtian dan melayang di udara di sana. Setelah melihat ini, banyak orang mulai berdiskusi dengan panas di antara mereka sendiri. Ini adalah api surgawi yang menonjol. Ini adalah kuali pil surgawi yang menonjol. Dia benar-benar memiliki api surgawi yang menonjol. Salah satu alkemis surgawi primitif yang telah mengikuti Guan Qifei di sini berkata dengan iri dan dengki. Dia bahkan belum berusia 100 tahun tetapi dia berhasil mendapatkan api surgawi yang menonjol. Dia sangat beruntung. Saya menghabiskan 10.000 tahun mencari api surgawi, tetapi saya hanya menemukan api surgawi primitif. Guan Qifei mencibir. Jadi bagaimana jika dia memiliki api surgawi yang menonjol? Itu hanya menunjukkan bahwa dia beruntung. Dia jelas tidak cukup terampil untuk memanaskan Celestial Pil Cauldron dalam waktu kurang dari 10 jam. Guan Qifei mendengus dingin dan berkata. Duan Lingtian berpura-pura terkejut ketika dia bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya membutuhkan lebih dari 10 jam untuk memanaskan kuali? Kamu bahkan belum berusia 100 tahun. Dengan keterampilan alkimia Anda,
tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi alkemis surgawi terkemuka. Bahkan jika Anda memiliki api surgawi terbaik yang menonjol, itu akan memakan waktu lebih dari 10 jam untuk memanaskan kuali pil surgawi yang terkemuka, kata Guan Qifei dengan jijik. Jika kamu memiliki Celestial Fire tingkat rendah, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Bab 2847, tiba-tiba menyadarkan penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Guan Qifei yakin keterampilan alkimia Duan Lingtian tidak sehebat yang Duan Lingtian coba untuk membuat mereka percaya bahwa mereka memang hebat. Duan Lingtian, yang mulai memanaskan kuali, berkata dengan sedikit senyum, hanya karena saya membutuhkan waktu lebih lama untuk memanaskan kuali, itu tidak berarti bahwa saya tidak dapat memurnikan pil surga yang menyeluruh. Ketika dia selesai berbicara, bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame terbang ke kuali dengan kecepatan kilat. Astaga, api naik di dalam kuali. Semuanya berada di bawah kendali Duan Lingtian. Sementara itu, perhatian semua orang terfokus pada kuali Duan Lingtian. Namun, sekitar seperempat jam kemudian, kerumunan mulai terganggu. Banyak alkemis surgawi biasa-biasa saja dan alkemis surgawi primitif yang telah mengikuti Guan Qifei di sini berbisik di antara mereka sendiri. Waktu yang diperlukan untuk memanaskan kuali mencerminkan kecepatan sang alkemis. Tidak ada alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh di 6 wilayah tenggara yang membutuhkan lebih dari 7 jam untuk memanaskan kuali. Ya, kecepatan memanaskan kuali tidak hanya menunjukkan tingkat api surgawi, tetapi juga menunjukkan keterampilan seorang alkemis surgawi. Kedua faktor ini mempengaruhi waktu untuk memanaskan kuali. Seorang alkemis surgawi tingkat tinggi dengan api surgawi tingkat tinggi pasti akan memiliki kecepatan pemanasan kuali yang cepat. Karena Duan Lingtian membutuhkan lebih dari 10 jam untuk memanaskan kualinya, tidak mungkin dia bisa memurnikan pil surga yang menyeluruh. Dia bilang butuh lebih dari 10 jam untuk memanaskan kuali. Bagaimana dia bisa begitu delusi untuk mengatakan dia bisa memurnikan Overarching Heaven Pill dengan kecepatan pemanasan yang begitu lambat? Sungguh orang gila, siapa yang peduli dengan apa yang dia katakan? Dia hanya anak nakal berusia kurang dari 100 tahun yang beruntung dan memperoleh api surgawi yang menonjol. Dia tidak akan bisa memurnikan Celestial Pill yang menonjol pada usia ini. Tepat sekali, aku yakin dia bahkan tidak bisa memurnikan Celestial Pills biasa yang menonjol, apalagi Overarching Heaven Pill yang merupakan salah satu Celestial Pills terkemuka yang paling berharga. Para alkemis surgawi yang biasa-biasa saja dan primitif yakin Duan Lingtian tidak dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Karena mereka adalah alkemis surgawi, kebanyakan orang tidak meragukan kata-kata mereka, dan tatapan mereka ke arah Duan Lingtian menjadi lebih mencemooh. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya jika dia benar-benar tidak bisa memurnikan pil. Mengapa dia mencoba menunda hal yang tak terhindarkan? Jika dia terus mengulur-ulur, itu akan lebih memalukan baginya ketika dia gagal. Ya, bukan hanya dia, tetapi bahkan Sekte Surgawi Taiyi akan menderita penghinaan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi mendukungnya secara membabi buta. Aku tidak percaya leluhur tua setuju untuk menggunakan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Duan Lingtian dengan jelas mendengar diskusi di sekitarnya, tetapi dia tidak memedulikannya. Dia tidak punya niat untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia fokus untuk menyempurnakan pil surga yang menyeluruh tanpa mengungkapkan kecepatan pemanasannya yang sebenarnya dan memenangkan taruhannya dengan Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Seribu Daun. Pada saat itu, dia dan Sekte Surgawi Taiyi akan memperoleh metode surgawi kelas Duke ofensif defensif dan kemampuan surgawi kelas Duke gerakan ofensif. Hesan dan Bai Ping, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi, telah berjanji untuk memberinya prioritas untuk memahami metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi sifat ganda terlebih dahulu. Sementara itu, Lian Chengyi dan Xiao Teng sedikit terkejut saat melihat ekspresi tenang di wajah Hesan. Tidak ada tanda-tanda kepanikan yang terlihat di wajah Hesan sama sekali. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang akan kehilangan metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi yang berharga dari sektenya. Keduanya saling bertukar pandang khawatir. Lian Chengyi berkata melalui transmisi suara, Master Sekte Xiao. Semuanya akan berjalan sesuai rencana, kan? Kurasa begitu. Kami berdua telah menyelidiki guru Duan itu dengan kesadaran surgawi kami.
Tidak ada keraguan bahwa dia bahkan belum berusia 100 tahun. Pada usia ini, bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan api surgawi yang menonjol, sangat tidak mungkin baginya untuk memiliki keterampilan untuk menjadi seorang alkemis surgawi yang terkemuka atau menyempurnakan pil surgawi yang terkemuka, apalagi salah satu pil surgawi yang terkemuka, yang menyeluruh. Pil surga, Xiao Teng merespons melalui transmisi suara. Selain meyakinkan Lian Chengyi, kata-katanya juga berfungsi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saya harap Anda benar. Saya hanya merasa aneh bahwa senior Hesan dan 3 alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Taiyi begitu tenang, kata Lian Chengyi khawatir. Xiao Teng secara naluriah menoleh untuk melihat Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing. Seperti yang dikatakan Lian Chengyi, mereka bertiga tampak tenang seolah-olah mereka tidak khawatir Duan Lingtian akan gagal untuk menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Dengan ini, perasaan tidak menyenangkan di hatinya meningkat. Pada akhirnya, dia berkata, mari kita tunggu sementara dia memanaskan kuali dulu. Semua alkemis surgawi yang hadir telah mengatakan bahwa di antara para alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh di 6 wilayah Tenggara, bahkan yang paling lambat pun membutuhkan 7 jam paling lama untuk memanaskan kuali. Pria muda itu baru saja mengatakan dia membutuhkan lebih dari 10 jam untuk memanaskan kuali. Berdasarkan kata-katanya sendiri, tidak mungkin baginya untuk memurnikan overarching Heaven Pill. Kamu benar, Lian Chengyi secara bertahap merasa lebih nyaman setelah mendengarkan kata-kata Xiao Teng. Sementara itu, kerumunan terus tinggal di luar toko sekte surgawi Taiyi. Semua orang terdiam saat mereka menatap Duan Lingtian dan kuali yang melayang di depannya. Namun, sesekali, akan ada keributan di pinggiran kerumunan. Ini disebabkan oleh orang-orang baru yang datang untuk menonton pertunjukan. Berita tentang masalah ini telah menyebar melalui kota alkimia seperti api. Hampir semua orang di pusat kota telah mendengar tentang masalah ini. Setelah sekitar 7 atau 8 jam, semua orang di kota alkimia, kecuali mereka yang berkultivasi tertutup, telah mendengar tentang apa yang terjadi di luar toko sekte surgawi Taiyi. Sebagai salah satu sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara, sekte 1000 laba-laba dari Wastelen juga memiliki tempat tinggal sendiri di kota alkimia. Berita tentang insiden di luar toko Taiyi Celestial Sect telah menyebar seperti api. Wajar jika hal itu menyebar ke kediaman 1000 laba-laba sekte surgawi juga. Di halaman yang luas, tenang, dan elegan, seorang gadis berpakaian hijau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia mendengar berita itu. Kemudian, ekspresinya berubah menghina ketika dia berkata, beraninya bocah cantik itu berbohong tentang bisa memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh. Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Seorang wanita cantik berpakaian ungu sedikit mengernyit saat dia berkata dengan nada mencela, Liu Luo, ini terakhir kalinya. Jangan kasar. Setelah mendengar ini, gadis berpakaian hijau terkekeh malu-malu sebelum dia berkata, kakak senior, saya terlalu bersemangat sehingga saya lupa memanggilnya dengan namanya. Sementara itu, ada wanita ketiga di halaman juga. Wanita itu menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pil surga yang menyeluruh. Dia dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Saya mendengar guru mengatakan bahwa sekte surgawi Taiyi telah mengumpulkan sejumlah besar pil surgawi dari sumber yang tidak diketahui baru-baru ini. Ternyata, itu dari dia. Tidak heran 3 alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Taiyi mengakui dia sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi. Kesadaran menyadarkannya pada saat ini. Meskipun suara wanita itu tidak keras, itu terdengar jelas di halaman yang sunyi. Saudari Sukiyu, apakah Anda mengatakan Bo cantik? Maksudku, Duan Lingtian, dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh, tanya gadis berbaju hijau itu segera. Dia terkejut. Berdasarkan kata-kata ketiga wanita itu, identitas mereka jelas. Mereka tidak lain adalah Murongbing, Zhou Sukiyu, dan Liu Luo. Murongbing menoleh untuk melihat Zhou Sukiyu juga. Meskipun Zhou Sukiyu telah memberitahunya bahwa pria itu adalah kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi di Wastelen, dia tidak tahu seberapa terampilnya dia. Dia terkejut mengetahui bahwa dia mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Bahkan di sekte pengembara surgawi yang pengasih, hanya satu alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Karena alasan itu,
alkemis surgawi terkemuka itu diberi status tinggi di sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Sampai batas tertentu, status alkemis surgawi yang terkemuka itu hampir sama dengan status tuannya. Zhou Suqiyu dengan sungguh-sungguh menjawab, meskipun saya tidak 100% yakin, mengingat apa yang saya dengar, saya setidaknya 80% yakin. Lagi pula, ketika Duan Lingtian anehnya diberi gelar kepala alkemis surgawi di sekte surgawi Tai, 3 alkemis surgawi terkemuka di sekte itu, anehnya, tidak puas. Selain itu, mereka tampaknya dengan sepenuh hati mengakui dia sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai. Pada saat itu, semua orang di Wastelen bingung dengan itu. Sekarang setelah Zhou Suqiyu mendengar tentang insiden di toko sekte surgawi Tai, teka-teki mulai jatuh pada tempatnya. Jika dia benar-benar dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh, masuk akal mengapa 3 alkemis surgawi terkemuka di sekte surgawi Tai dengan mudah menerimanya. Itu sebabnya 3 alkemis surgawi terkemuka terus tinggal di sekte bahkan setelah dia diangkat menjadi kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai. Bab 2848, 11 jam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, yang lemah menghormati yang kuat. Ini bukan hanya kasus untuk kekuatan tetapi juga alkimia. Karena Celestial Alchemist dapat berbagi pengetahuan mereka dan saling membantu untuk meningkatkan, Celestial Alchemist yang lebih lemah sangat menghormati Celestial Alchemist yang berpengetahuan dan terampil. Masuk akal mengapa 3 alkemis surgawi terkemuka di sekte Tai dengan sepenuh hati menerima Duan Lingtian sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte tersebut. Bagaimanapun, mereka berdiri untuk belajar banyak dari Duan Lingtian. Terlebih lagi, Duan Lingtian sangat berprestasi meski usianya belum genap 100 tahun. Orang hanya bisa membayangkan betapa cerahnya masa depannya. Seorang Celestial Alchemist yang berbakat, selain dari mereka yang memiliki dendam pribadi dengannya, kurasa tidak ada orang yang akan menentang untuk bersahabat dengannya. Ketika dia tumbuh lebih kuat, akan lebih sulit untuk berteman dengannya. 80% yakin, Liu Luo terkejut dengan kata-kata Zhou Suqiyu. Dia tidak menyangka Zhou Suqiyu berpikir begitu tinggi tentang Duan Lingtian. Dia bertanya, "Saudari Suqiyu, apakah Anda yakin? Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Bagaimana mungkin dia memperbaiki Pil of Arching Heaven?" Zhou Suqiyu menjawab, "Dunia ini sangat luas. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi saya sudah bertemu dengannya beberapa kali dan mengobrol dengannya. Aku yakin dia bukan seseorang yang akan membuat janji kosong atau tipe orang yang memakan kata-katanya." Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri saat matanya berkedip, "Aku khawatir, kali ini, Sekte Surgawi Matahari pendukung dari wilayah bayangan dan Sekte Seribu Daun dari wilayah cahaya akan mengalami masa sulit. Metode Surgawi kelas Duke ofensif defensif dan kemampuan Surgawi kelas Duke gerakan ofensif pasti akan jatuh ke tangan Duan Lingtian dan Sekte Surgawi Tai." Ketika sosok ungu muncul di benaknya, dia secara naluriah menatap Murongbing. Sedikit kecemburuan melintas di matanya, dan itu menghilang secepat itu muncul ketika dia melihat Murongbing. Murongbing yang berdiri di samping menjadi linglung saat mendengar kata-kata Zhou Suqiyu. Keterampilan dan pengetahuannya tentang alkimia sangat tinggi. Meskipun dia telah belajar dari Zhou Suqiyu bahwa Duan Lingtian memiliki api surgawi yang menonjol dan merupakan kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai, dia tidak berharap dia dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Telah diketahui secara luas di 6 wilayah Tenggara bahwa alkemis surgawi terkemuka dan alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh sangat dihormati. Ini terutama berlaku untuk yang terakhir. Status mereka hampir seperti dewa bahkan di sekte terkuat dari 6 wilayah Tenggara, Sekte Surgawi yang mendalam. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam akan memiliki rasa hormat tertentu terhadap mereka. Yang paling penting, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Dia benar-benar mengesankan. Murongbing yakin Duan Lingtian tidak akan tertandingi di masa depan. Bahkan di area pusat wilayah surga selatan, dia yakin dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasa kagum padanya. Sangat mudah bagi seorang wanita untuk jatuh cinta dengan pria yang mereka kagumi. Meskipun Murongbing adalah seorang jenius di antara generasi muda di Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, dia masih seorang wanita dan tidak bisa lepas dari jebakan emosional. Selain itu, dia bahkan pernah melakukan hubungan ual dengan Duan Lingtian sebelumnya. Bagaimana mungkin hatinya tidak tergerak?
Wanita yang, aku, Duan Lingtian, tiduri hanya bisa menjadi milikku. Ketika Murongbing mengingat kata-kata dominan Duan Lingtian, wajahnya memerah. Pada saat ini, Liu Luo berkata kepada Murongbing dan Zhou Suqiyu, kakak ketiga, kakak Suqiyu, ayo kita lihat. Saya masih tidak percaya Duan Lingtian mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Yah, jika kakak perempuanmu pergi, maka, aku akan ikut. Kalau tidak, jawab Zhou Suqiyu. Liu Luo langsung berbalik untuk melihat Murongbing. Kakak senior ketiga, kamu tidak mengunjungi kediaman Sekte Surgawi Taiyi bersamaku. Kali ini, kamu harus menemaniku mengunjungi toko mereka. Murongbing merenungkannya sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Sebelum Liu Luo bisa memprotes, dia menambahkan, bahkan jika kita pergi ke sana, tidak ada jaminan kamu akan dapat melihat apapun karena sangat ramai. Secara alami, jika dia benar-benar tertarik untuk melihat, selama dia mengungkapkan identitas mereka, kerumunan pasti akan memberi jalan bagi mereka. Namun, dia tidak ingin bertemu Duan Lingtian. Dia merasa gugup setiap kali dia berpikir untuk bertemu dengannya. Liu Luo, kakak senior ketigamu benar. Mari kita tunggu kabar di sini, Zhou Suqiyu menimpali. Kemudian, dia berkata untuk menghibur Liu Luo yang jelas-jelas kesal, ini akan memakan waktu paling lama 1 hari, sebelum kita mendapatkan hasilnya. Di kediaman Sekte Surgawi yang mendalam di kota Alkimia, Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di depan toko Sekte Surgawi Taiyi. Dia sedikit terkejut mengetahui pemuda berpakaian ungu itu adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Bai Yusuan sangat cemburu pada Duan Lingtian. Bagaimanapun, wanita cantik berpakaian putih di sebelah Duan Lingtian telah meninggalkan kesan abadi padanya. Dia berharap dia adalah Duan Lingtian sehingga dia bisa menerima kasih sayang kecantikan yang tiada taranya itu. Matanya dipenuhi dengan cemoohan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seorang bocah yang bahkan belum berusia 100 tahun mengklaim bahwa dia dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Dia baik delusi atau pembohong. Saya ingin melihat bagaimana Sekte Surgawi Taiyi akan menggali diri mereka sendiri dari lubang ini. Kemudian, matanya berkilat dingin saat dia berkata dengan gigi terkatup, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi akan mati selama konferensi alkimia. Bai Yusuan telah membuat rencana yang sempurna untuk membunuh He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi. Kecuali keadaan yang tidak terduga, He San pasti akan mati selama konferensi alkimia. Selama kakek tua itu mati, orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi akan seperti semut. Kecantikan tiada taraf itu akan menjadi milikku. Ekspresinya mesum ketika dia memikirkan kecantikan berpakaian putih. Dia ingin membunuh He San bukan hanya karena He San telah mempermalukannya tempo hari, tetapi juga karena He San adalah penghalang yang menghalangi jalannya untuk mendapatkan kecantikan. Selama dia menyingkirkan rintangan, akan mudah baginya untuk mendapatkan kecantikannya. Di luar toko Sekte Surgawi Taiyi, rasanya waktu berlalu hanya dalam sekejap mata. 9 jam telah berlalu sejak Duan Lingtian mulai memanaskan kuali pil surgawinya yang menonjol. Kerumunan menyaksikan saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Sudah 9 jam, dan dia masih belum selesai memanaskan kualinya. Dengan kecepatan ini, dia pikir dia bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Apa dia sedang bermimpi? Berdasarkan kecepatannya, bahkan jika Celestial Fire-nya yang menonjol tidak terlalu buruk, dia masih tidak akan bisa memurnikan Celestial Pills biasa, apalagi Overarching Heaven Pill. Yah, sepertinya dia tidak berbohong ketika dia mengatakan butuh lebih dari 10 jam untuk memanaskan kuali. Dengan keterampilan semacam ini, dia berani mengklaim bahwa dia mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Terlebih lagi, dia bahkan berani bertaruh dengan Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi 1000 Daun. Apakah dia mencari kematian? Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Duan Lingtian mampu menyempurnakan pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh. Guan Qifei memandang Duan Lingtian yang sedang fokus memanaskan kualinya dan berkata dengan nada menghina, seperti kata pepatah, anak sapi tidak takut harimau. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan keluar dari kekacauan ini. Cheng Dagang yang berdiri di belakang Tani Zheng Ye memandang Duan Lingtian dengan jijik juga. Setelah 9 jam Lian Chengyi dan Xiao Teng, masing-masing pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Pendukung dan Sekte 1000 Daun, tidak lagi cemas seperti sebelumnya.
Mereka merasa benar-benar nyaman sekarang. Ketika mereka melihat ekspresi tenang He San dan 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi, keduanya mengira mereka hanya memasang front yang keras. Lian Chengyi mencibir dalam hati. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. 2 jam lagi berlalu hanya dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang banyak melihat Duan Lingtian akhirnya mengeluarkan bahan dan memasukkannya ke dalam kualinya. 11 jam. Dia membutuhkan waktu 11 jam hanya untuk memanaskan kuali. Dengan kecepatan seperti ini, tidak peduli seberapa luar biasa Celestial Fire-nya yang menonjol, dia hanya akan menjadi Celestial Alchemist yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil surgawi yang menonjol, apalagi pil surga yang menyeluruh. Sekarang setelah dia selesai memanaskan kuali, berdasarkan jumlah bahan yang dia lempar ke dalam kuali, kita akan mendapatkan hasilnya paling lama 2 hingga 3 hari. Dia tidak akan bisa mengulur waktu lebih dari itu. Bab 2849, 3 pil surga yang menyeluruh penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung bagi Duan Lingtian, adalah sangat menyiksa untuk memperlambat kecepatannya dan memperpanjang waktu dia memanaskan kuali. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Perasaannya mirip dengan bagaimana jika seseorang memiliki mobil sport tercepat tetapi harus mengemudi di jalan kosong dengan kecepatan 10 mil per jam selama 11 jam berturut-turut. Itu sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah diberi kesempatan hidup baru setelah dia akhirnya selesai memanaskan kuali 11 jam kemudian. Karena saya telah memutuskan untuk melakukannya, saya pasti akan melihatnya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri saat dia menghembuskan napas. Sebuah cahaya melintas sebentar di matanya. Kemudian, dia mulai memperbaiki pil sambil menahan keterampilannya yang sebenarnya. Seperti kata pepatah, orang luar hanya di sini untuk menonton pertunjukan sementara orang yang berpengetahuan tahu cara melihat detailnya. Alkemis surgawi primitif dan biasa-biasa saja yang mengikuti Guan Qifei di sini menggelengkan kepala ketika mereka melihat cara Duan Lingtian menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Beberapa dari mereka bahkan berpikir mereka lebih unggul darinya. Sungguh teknik yang mengerikan. Dengan keterampilan semacam ini, dia mengklaim dia bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Apa dia bercanda? Bagaimana dia menjadi kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi dengan keterampilan seperti ini? Salah satu pria yang berdiri di belakang Guan Qifei mencibir. Apakah kamu benar-benar percaya dia adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi? Dengan keterampilan ini, dia bahkan tidak sebanding dengan 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi. Mereka tidak akan memilihnya untuk menjadi kepala alkemis surgawi dari sekte tersebut. Tepat sekali. Orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi mungkin mengarangnya sehingga mereka dapat membodohi kita untuk percaya bahwa ada seseorang yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh di sekte mereka. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat bagaimana Sekte Surgawi Taiyi akan menggali diri mereka sendiri dari lubang ini. Diskusi antara kelompok alkemis surgawi di belakang Guan Qifei jelas terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Mereka tidak berusaha untuk merendahkan suara mereka sama sekali. Dengan kata-kata itu, mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang alkimia menganggap kecepatan Duan Lingtian sangat lambat saat memanaskan kuali, dan keterampilan serta tekniknya untuk menyempurnakan pil surga yang menyeluruh sangat buruk. Dengan skill ini, dia paling banyak akan menjadi Celestial Alchemist yang biasa-biasa saja. Tepat, bagaimana dia bahkan mendapatkan api surgawi yang menonjol dengan keterampilan ini. Dia benar-benar beruntung. Banyak alkemis surgawi yang hadir di tempat kejadian sangat iri dengan api surgawi yang menonjol dari Duan Lingtian. Berdasarkan keterampilan Duan Lingtian, mereka yakin dia hanya seorang alkemis surgawi yang biasa-biasa saja. Beberapa dari mereka lebih terampil darinya, namun, dia berhasil mendapatkan api surgawi yang menonjol. Ketika orang-orang dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun melihat keterampilan alkimia Duan Lingtian, semua kecemasan dan ketidakpastian mereka menghilang. Lian Chengyi, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung, berkata dengan keras sambil tertawa, 1 metode surgawi tingkat duke dan 2 kemampuan surgawi tingkat duke. Pemimpin Sekte Xiao, sepertinya perjalanan kita ke kota alkimia kali ini cukup membuahkan hasil. Petik 2. Pada titik ini, dia bahkan tidak repot-repot berbicara melalui transmisi suara lagi. Memang, Xiao Teng mengangguk sambil tersenyum.
Mari kita anggap ini sebagai hadiah penyambutan. Ketika konferensi alkimia dimulai, keberuntungan kita mungkin berlanjut, dan kita mungkin bisa memenangkan hal-hal lain. Pertempuran antara alkemis surgawi di konferensi alkimia lebih seperti pertaruhan. Taruhan kecil akan memiliki formula pil biasa, sejumlah kecil batu surgawi, atau beberapa metode kultivasi tingkat rendah, metode surgawi, dan kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Di sisi lain, pertaruhan besar antara alkemis surgawi akan memiliki formula pil langka, sejumlah besar batu surgawi, metode budidaya tingkat tinggi, metode surgawi, atau kemampuan surgawi sebagai taruhannya. Beberapa sekte surgawi bahkan akan menggunakan senjata surgawi kelas raja sebagai taruhannya. Namun, hanya mereka yang berasal dari sekte surgawi yang sangat kuat yang berani menggunakan senjata surgawi kelas raja sebagai taruhannya. Meskipun sekte surgawi Taiyi adalah salah satu sekte teratas di 6 wilayah Tenggara, mereka relatif lemah dibandingkan dengan sekte top lainnya. Karena alasan ini, He San, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, tidak berani begitu saja mengeluarkan senjata surgawi kelas raja dari sekte tersebut sebagai taruhannya. Terlebih lagi, bahkan jika sekte surgawi Taiyi berhasil memenangkan senjata surgawi kelas raja dari sekte surgawi yang kuat, mereka bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan hadiah mereka. Meskipun mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat yang melindungi sekte surgawi Taiyi dalam kegelapan, pembangkit tenaga listrik itu pasti tidak akan melangkah maju untuk masalah sepele seperti senjata surgawi kelas raja. Oleh karena itu, sekte surgawi Taiyi hanya bisa diandalkan. Hadiah penyambutan. Lian Chengyi tertawa senang saat mendengar kata-kata Xiao Teng. Kemudian, dia berbalik untuk melihat He San, Si Tuming, dan yang lainnya. Ketika dia melihat ekspresi tenang mereka, dia mencibir. Masih memakai front. Sementara itu, Duan Qifei memandang Duan Lingtian dengan jijik dan berkata, dasar anak nakal yang naif. Dengan skill seperti ini, beraninya dia pamer di depanku. Tan Zhengye tidak berkomentar, tetapi senyum puas terlihat di wajahnya. Waktu terus berlalu, dan hari lain telah berlalu. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya mencapai langkah terakhir dari proses penyempurnaan pil. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengambil pil itu. Para alkemis surgawi yang hadir di tempat kejadian, tentu saja, memberitahu Duan Lingtian hampir selesai. Berdasarkan posturnya, dia seharusnya bisa mengambil pil dalam waktu setengah jam. Mungkin tidak ada apa-apa selain remah-remah di kualinya. Saya tidak sabar untuk melihat reaksinya. Mata Duan Qifei penuh dengan penghinaan, dan seringai di wajahnya semakin dalam. Memukul. Pada saat ini, Duan Lingtian memukulkan telapak tangannya ke kuali, menyebabkan kuali bergetar. Dia hampir selesai. Saya pikir dia akan terus mengulur waktu. Saya tidak berharap dia selesai memperbaiki pil begitu cepat. Mungkin, dia tahu tidak ada gunanya memperpanjang hal yang tak terhindarkan. Lagi pula, tidak ada apapun di kualinya. Tidak ada bedanya jika dia selesai sekarang atau nanti. Para alkemis surgawi yang hadir di tempat kejadian memandang Duan Lingtian dengan mata cerah, jelas senang dengan apa yang mereka anggap sebagai kemalangannya. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, beberapa orang, termasuk Lian Chengyi dan Xiao Teng, telah mencoba memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki kuali. Namun, mereka menemukan bahwa kesadaran surgawi mereka terhalang. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, ada api surgawi yang menonjol yang dapat menghalangi kesadaran surgawi. Jangankan seorang adipati surgawi, beberapa api surgawi yang menonjol bahkan dapat memblokir kesadaran surgawi dari Raja Surgawi. Ini tidak berarti Celestial Fire yang menonjol sangat kuat, itu hanya salah satu ciri yang dimiliki oleh Celestial Fires yang menonjol. Itu hanya sifatnya, terlepas dari seberapa kuatnya seseorang, akan sulit untuk menentang alam. Sebelum ada yang bisa bereaksi, 3 garis cahaya hitam misterius tiba-tiba melesat keluar dari kuali ke tangan Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 suara angin bersiul yang berbeda terdengar di telinga semua orang pada saat ini. 3 garis cahaya telah bergerak dengan kecepatan cahaya. Untuk alasan ini, orang banyak telah melihat 3 garis cahaya terlebih dahulu sebelum mereka mendengar suara angin bersiul. Saat itu sangat sunyi sehingga jika sebuah jarum jatuh, semua orang akan dapat mendengarnya. Pada saat ini, semua orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka.
Mereka tampak seolah-olah tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mata mereka. 3 pil surga yang menyeluruh. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu bercanda? B. Dia berhasil memurnikan pil. Apakah itu benar-benar pil surga yang menyeluruh? Mustahil. Dia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Tepat sekali. Mungkin itu bukan pil surga yang menyeluruh. Mungkin saja dia memurnikan beberapa pil lain. Mustahil. Bahan-bahan yang dia gunakan adalah untuk overarching heaven pills. Selain itu, berdasarkan aura pil di tangannya, tidak diragukan lagi itu adalah celestial pills yang menonjol. Saya baru saja mencoba menyelidiki dengan kesadaran surgawi saya. Itu tidak diragukan lagi adalah pil surga yang menyeluruh. Mereka yang meragukan keaslian pil Duan Lingtian segera dibersihkan dari keraguan mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat telah mengkonfirmasi pil Duan Lingtian memang pil surga yang menyeluruh. Tidak, mustahil. Wajah Guan Qifei pucat saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya yang pucat. Ekspresi Tan Zhengye juga berubah drastis. Bab 2850, Perburuan Bakat Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Apakah itu Guan Qifei, alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung, atau Tan Zhengye, wakil pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi? Keduanya telah memperluas kesadaran surgawi mereka segera setelah 3 pil ditembakkan. Kuali ke tangan Duan Lingtian. Sebelum pil-pil itu mendarat di tangan Duan Lingtian, mereka telah benar-benar menentukan bahwa ketiga pil itu memang pil surga yang menyeluruh. Berdasarkan fakta bahwa Duan Lingtian berhasil memurnikan 3 pil, itu menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil tidak terlalu tinggi. Namun demikian, bahkan jika dia hanya berhasil memurnikan 1 pil, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mampu menyempurnakan pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh. Sementara itu, ekspresi Lian Chengyi dan Xiao Teng, pemimpin sekte pendukung Sekte Surgawi dan Sekte Seribu Daun, masing-masing suram. Beberapa saat yang lalu, mereka benar-benar yakin akan kemenangan mereka. Bagaimana mungkin suasana hati mereka tidak berubah seperti saklar? Beberapa saat yang lalu, mereka masih di surga. Hanya dalam sekejap mata, mereka terjerumus ke dalam neraka. Tentu saja, sulit bagi mereka untuk menerima ini. Itu tidak masuk akal sama sekali. Pil surga menyeluruh. B. Dia benar-benar berhasil memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Kerumunan di luar toko Sekte Surgawi Taiyi terkejut dan tidak percaya ketika mereka melihat Duan Lingtian telah menyempurnakan 3 pil surgawi yang menyeluruh. Sebagian besar dari mereka bingung dengan bagaimana dia berhasil memperbaiki pil ketika keterampilan dan tekniknya biasa-biasa saja, paling banter. Itu benar, dia berhasil memperbaikinya. Keterampilan pemurniannya mengerikan, namun, dia berhasil memperbaiki pil surgawi terkemuka seperti pil surga yang menyeluruh. Apakah ini lelucon? Yah, mungkin karena dia memiliki Celestial Fire yang luar biasa menonjol. Saya mencoba untuk memperluas kesadaran surgawi saya ke dalam kualinya sebelumnya. Lagi pula, aku adalah seorang Celestial Duke, tapi aku masih tidak bisa menyelidiki kualinya dengan kesadaran surgawiku. Api surgawi yang luar biasa menonjol. Mustahil. Jika api surgawinya yang menonjol luar biasa, dia tidak akan membutuhkan waktu 11 jam hanya untuk memanaskan kuali. Selain itu, dia terlihat kelelahan setelah memurnikan pil. Jelas proses itu telah merugikannya. Pada saat ini, tidak terpikir oleh siapapun bahwa Duan Lingtian sengaja menyembunyikan keahliannya. Bagaimanapun, dia masih muda, bahkan belum berusia 100 tahun. Sudah luar biasa bahwa dia bisa memperbaiki pil overarching heaven pada usia ini. Selain itu, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan keterampilannya sama sekali. Sementara perhatian semua orang terfokus pada Duan Lingtian menghela nafas dalam hati ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, sayang sekali bahwa pil surgawi yang tersisa harus disia-siakan. Sebenarnya, Duan Lingtian telah menyempurnakan 7 pil surga yang menyeluruh meskipun dia sengaja menyempurnakannya dengan keterampilan dan teknik yang biasa-biasa saja. Namun, dia hanya mengumpulkan 3 pil. Dia meninggalkan 4 pil yang tersisa di kuali, dan mereka dihancurkan oleh bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame. Bukan hanya Chaos Divine Flame, tetapi pil yang tidak dikumpulkan dari kuali akan dihancurkan oleh api surgawi juga. Saya harap 4 pil surgawi yang saya korbankan akan membantu saya selama konferensi alkimia.
Saya harus melakukan ini sehingga orang akan berpikir tingkat keberhasilan saya membentuk pil rendah bahkan jika mereka tahu saya dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia harus mengecilkan kekuatannya karena dia tidak ingin mengekspos keterampilan alkimianya yang sebenarnya. Berita tentang Duan Lingtian yang berhasil menyempurnakan 3 pil surga yang menyeluruh pasti akan menyebar ke seluruh kota alkimia pada waktunya. Dia harus menyembunyikan keahliannya sehingga dia masih bisa memikat alkemis surgawi terkemuka lainnya untuk bertaruh dengannya selama konferensi alkimia. Misalnya, dia bisa menggunakan tingkat keberhasilannya yang tampaknya rendah untuk memikat orang agar bersaing dengannya dalam hal tingkat keberhasilan pil pemurnian. Si Tuming telah memberitahunya bahwa selama konferensi alkimia, orang akan bersaing dalam banyak hal yang berbeda seperti kecepatan pemanasan dan tingkat keberhasilan pil pemurnian. Kemungkinannya tidak terbatas. Karena itu, lebih baik baginya untuk mengecilkan keterampilannya. Ketika Duan Lingtian sadar, dia memandang Lian Chengyi dan Xiao Teng sebelum dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Pemimpin Sekte Lian, pemimpin Sekte Xiao, terima kasih atas metode surgawi dan kemampuan surgawi." Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kemarahan yang mematikan muncul di hati Lian Chengyi dan Xiao Teng. Sayangnya, mereka harus menekannya. Bagaimanapun, mereka waspada terhadap He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Meskipun basis kultivasi mereka mirip dengan He San di mana mereka semua adalah Duke Surgawi 8 Trigram, He San yang lebih tua dari mereka masih lebih kuat dari mereka. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan He San. Selain itu, mereka tidak tahan untuk mempermalukan diri mereka sendiri dengan menarik kembali kata-kata mereka dan tidak menghormati taruhan yang telah mereka setujui. Sebelum Lian Chengyi sadar kembali, Xiao Teng menatap Duan Lingtian dengan saksama dan berkata, "Tuan Duan, Anda akhirnya mengungkapkan keterampilan tersembunyi Anda. Senior He San benar, kamu benar-benar layak menjadi ketua alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai." Pada saat yang sama, dia mengeluarkan memori celestial jimat dan melemparkannya ke Duan Lingtian. Memori celestial talisman jelas berisi gerakan serangan ganda kemampuan surgawi Duke Great dari Tousan Lea First Celestial Sect. Saat Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Xiao Teng berbalik dan berkata kepada Tan Zeng Ye tanpa nada, "Wakil pemimpin Sekte Tan, ayo pergi." Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, seseorang masih bisa mendeteksi sedikit rasa dingin dalam nadanya yang tampak apatis. "Ya, pemimpin sekte," jawab Tan Zeng Ye buru-buru. Dia bisa, secara alami, merasakan kemarahan Xiao Teng. Xiao Teng yang jarang marah benar-benar marah saat ini. Dia dengan cepat mengikuti Xiao Teng yang mulai berjalan pergi. Sekarang Tan Zeng Ye telah bergerak untuk pergi, murid laki-laki dan perempuannya, tentu saja, mengikutinya. Murid laki-laki, Cheng Dagang, memandang Duan Lingtian sebelum dia pergi. Penghinaan di matanya telah benar-benar lenyap saat dia menatap Duan Lingtian dengan waspada dan ketakutan. Lagi pula, tidak masalah apakah seorang alkemis surgawi terkemuka yang bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh itu kuat atau lemah. Selama alkemis surgawi terkemuka ingin membunuh seseorang, akan ada banyak pembangkit tenaga listrik berteriak-teriak untuk mendapatkan bantuan dan membunuh untuknya. Apakah dia benar-benar lebih muda dari 100 tahun? Cheng Dagang bingung. Sulit baginya untuk menerima anak nakal yang bahkan belum berusia 100 tahun adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Kerumunan dengan patuh berpisah ke samping untuk memberi jalan bagi orang-orang dari 1000 daun sekte surgawi. Mereka terdiam sesaat dan hanya melanjutkan percakapan mereka setelah orang-orang dari 1000 daun sekte surgawi menghilang dari pandangan. Mereka yang berasal dari Sekte Surgawi 1000 daun benar-benar telah keluar untuk wall tetapi pulang dicukur. Mereka tidak hanya gagal untuk memperoleh metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi dari Sekte Surgawi Tai, tetapi mereka bahkan kehilangan kemampuan surgawi kelas Duke mereka. Meskipun itu hanya kemampuan surgawi, Sekte 1000 daun kehilangan kemampuan surgawi yang luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan surgawi kelas Duke dengan sifat ganda. Itu berisi kemampuan surgawi ofensif dan defensif. Kesampingkan itu untuk saat ini. Lihatlah Sekte Surgawi Matahari Pendukung. Saya pikir pemimpin Sekte Lian pasti merasa ingin membunuh Tuan Guan sekarang, kan? Jika Anda bertanya kepada saya tidak berpikir dia harus menyalahkan Guru Guan. Lagi pula,
Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pria muda yang belum genap berusia 100 tahun mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Guan Qifei merasa tatapan semua orang tertuju padanya dan Lian Chengyi. Dia, tentu saja, mendengar kata-kata mereka juga. Dia dengan hati-hati menatap Lian Chengyi hanya untuk bertemu dengan mata dingin Lian Chengyi. Jantungnya berdetak kencang, dan dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Lian Chengyi untuk menjelaskan dirinya sendiri. Pemimpin sekte, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil memperbaiki pil surga yang menyeluruh ketika dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Bertentangan dengan kata-katanya kepada Lian Chengyi, dalam hati, dia menggerutu, terganggu oleh tatapan Lian Chengyi. Aku tidak bisa dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah ini. Jika Anda tidak ingin bertaruh, saya tidak akan bisa memaksa Anda tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Sepertinya aku harus meninggalkan sekte surgawi pendukung matahari setelah konferensi alkimia. Untungnya, Lian Chengyi tidak bisa membaca pikiran Guan Qifei. Jika tidak, dia mungkin telah membunuh Guan Qifei dalam keadaan marah. Dia sadar bahwa kemarahannya pada Guan Qifei tidak sepenuhnya dibenarkan. Oleh karena itu, dia menjawab melalui transmisi suara, Tuan Guan, tidak perlu meminta maaf. Kau bukan satu-satunya yang menyalahkannya. Sayangnya, Guan Qifei tetap kesal dan mengabaikan niat baik Lian Chengyi dan tidak mengambil hati kata-kata Lian Chengyi. Setelah beberapa saat, Lian Chengyi berkata, Tuan Duan, Anda terlalu rendah hati. Kemudian, dia memberikan jimat surgawi memori yang berisi metode surgawi kelas Duke ofensif-defensif dari sekte surgawi pendukung kepada Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian, Tuan Duan, mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung setelah konferensi alkimia? Sekte surgawi matahari pendukung jauh lebih kuat daripada sekte surgawi Tai. Kami bahkan memiliki Duke surgawi 9 istana. Jika Anda bersedia bergabung dengan kami, sekte surgawi matahari pendukung juga bersedia menjadikan Anda kepala alkemis surgawi kami. Faktanya, kami akan memenuhi setiap keinginanmu selama itu sesuai kemampuan kami. Setelah mendengar kata-kata Lian Chengyi, Duan Lingtian tidak menjawab melalui transmisi suara. Sebagai gantinya, dia secara terbuka berkata, Pemimpin sekte Lian, Anda mengatakan jika saya bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung, sekte tersebut akan memenuhi setiap permintaan yang saya buat selama itu sesuai dengan kemampuan sekte tersebut. Tuan Duan, Anda, Lian Chengyi, tentu saja, tidak berharap Duan Lingtian mengungkapkan segalanya. Wajahnya memerah karena malu, dan ekspresinya memburuk. Pada saat yang sama, dia dengan tajam merasakan tatapan tajam He San.